3, 2, 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, didampingi oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat Ori Deko Burdam, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Waisai di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya pada Jumat 16 Mei 2025. Kegiatan ini menandai dimulainya pembangunan RSUD Waisai yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Raja Ampat dan sekitarnya. Pembangunan rumah sakit ini juga diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan memadai. Dengan adanya Rumah Sakit Waisai, masyarakat Raja Ampat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan, karena hanya atas izin dan perkenan Tuhan, hari ini masyarakat Papua Barat Daya, khususnya Kabupaten Raja Ampat, telah menerima kehadiran rombongan dari Jakarta, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Kepala Staf Kepresidenan, dan Bapak Komunikasi Presiden. Beserta rombongan bisa tiba di sini dengan selamat, cuacanya luar biasa. Tuhan meridhoi semua niat baik kita bersama. Atas nama masyarakat Papua Barat Daya dan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami mengucapkan selamat datang di Papua Barat Daya. Tepatnya hari ini kita ada di Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Sorga kecil yang turun jatuh ke bumi, ini sudah tempatnya. Bapak Ibu, sudah banyak kali sampaikan oleh Bapak Bupati, saya hanya ingin menyatakan rasa terima kasih, penghargaan dari kami masyarakat Papua Barat Daya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Prabowo, yang telah memberikan perhatian yang serius untuk kemajuan tanah Papua, termasuk di dalamnya Papua Barat Daya. Ini telah ditunjukkan dengan berbagai kebijakan strategis yang hadir di sini, yang kita harapkan ini akan cepat membantu kami di Papua juga bangkit, bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan saudara-saudara kami di belahan Nusantara, Republik yang kita cintai bersama ini. Terima kasih untuk perhatian, di mana buktinya hari ini peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit di Raja Ampat ini telah dihadiri oleh 3 pejabat menteri sekaligus. Ini hal yang jarang dijumpai, tapi ini semua kita yakini bahwa ini karena Tuhan bekerja dengan caranya melalui Pak Presiden lewat Menteri Kesehatan, dan hari ini kita ada di sini. Kami sedikit mungkin memanfaatkan momentum ini juga menyampaikan, kita hampir punya rumah sakit juga semua ada di beberapa titik. Persoalan kita ke depan ini hanya masalah SDM, sumber daya. Kita siapkan fasilitas yang mewah, megah, tapi ini kalau yang kelolanya tidak profesional, itu juga jadi problem tersendiri. Jadi kami akan susul dengan berbagai kebijakan permohonan untuk minta dukungan atensi dari Bapak Menteri untuk mungkin para dokter spesialis, anak-anak Papua yang kita ingin sekolahkan untuk dokter spesialis, dan juga untuk tenaga-tenaga yang lain, sehingga fasilitas ini benar-benar hadir dan memberi dampak yang dinikmati langsung oleh rakyat begitu. Itu yang mungkin akan menjadi titipan kami. Jadi kami akan susul, kalau Pak Menteri berkenan, kalau Tuhan izinkan ada mungkin 1 bulan ke depan, 2 bulan, kita akan susul di sana. Selanjutnya untuk kita di Raja Ampat, ya kita juga harapkan ini fasilitas ini ada, mari kita sama-sama dukung.
sehingga pembangunan ini tepat waktu selesai. Kita harapkan juga bisa operasional sehingga memberikan layanan yang terbaik untuk warga kita yang ada di Raja Ampat dan sekitarnya. Tapi Pak Menteri, ini kota ini, tapi untuk menjangkau Misol, menjangkau Waigeo, menjangkau Batanta, ini pulau ini 4 pulau besar. Itu juga untuk sampai ke sini butuh biaya besar dan tingkat kesulitannya juga tinggi. Jadi kami juga ada punya pikiran untuk di pulau-pulau itu mungkin ada puskesmas yang plus begitulah yang bisa. Jadi kalau ada kasus penanganan darurat pertama itu baru didorong ke sini, itu mungkin akan kita coba dorong sama-sama ke depan. Saya rasa ini saja yang mungkin ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk perhatian yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan terus pakai Pak Presiden, Bapak Menteri, Kabinet Merah Putih untuk terus mendedikasikan seluruh kemampuannya untuk kemajuan Indonesia. Namanya layanan kesehatan jangan untuk orang kampung saja, buat orang Jawa itu. Kasihlah ke seluruh Indonesia, layanan kesehatannya tuh harus sama dengan yang kita juga. Nah, saya menerjemahkan ini beliau titip pesan nih, ada 66 kabupaten kota yang harus dibangun. Saya lihat itu memang semuanya punya rumah sakit tipe D, semuanya itu di daerah-daerah yang sebagian belum pernah saya kunjungi semasa usia saya yang sudah hampir 62 ini, saya baru 61 ya. Itu saya banyak pulau-pulau yang saya pernah kunjungi ya, Bapak Presiden suruh bangun di sana gitu ya. Anambas saya nggak pernah gitu, Taliabu saya nggak pernah, Konawe Kepulauan ya saya juga nggak pernah ya. Kalau Raja Ampat sudah beberapa kali Pak, jadi ini sudah pernah saya datang. Tahun ini akan dibangun 32 insya Allah ya, dan tahun depan akan dibangun 34 ya, 34. Nah, dibangunnya untuk apa? Dibangunnya ada layanan kesehatan yang paling banyak menyebabkan kematian masyarakat itu selesai. Paling masalah penyakit harus dibawa ke Sorong, harus dibawa ke Jayapura, harus dibawa ke Makassar. Itu adalah yang membuat masyarakat kita menderita. Iya, kalau dibawanya waktunya cukup. Kalau nggak cukup, stroke itu kan harus dalam 2 jam ditangani. Jantung tuh harus 6 jam ditangani. Ya meninggal. Ya. Jadi Bapak Ibu, penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di Indonesia itu stroke, 300.000 setahun. Jantung nomor 2, 250.000 setahun. Kanker nomor 3, 234.000. Penyakit ginjal, cuci darah nomor 4, kemudian kematian ibu anak. Nah, 5 penyakit inilah yang kita minta harus bisa selesai ditangani dan sembuh di level kabupaten kota. Dan Pak Prabowo ingin pastikan di Raja Ampat kalau orang kena stroke nggak usah dibawa ke Sorong karena akan terlambat. Tadi kita naik boat itu yang paling cepat dan paling bagus. Kalau masyarakat belum tentu bisa dapat boat secepat itu, gitu kan? Itu saja mungkin berapa, 1 jam lebih, 1,5 jam. Belum antrinya nanti kalau sampai di Sorong. Ya. Jadi harus 2 jam bisa tertangani. Nah, untuk itu kita kasih alat-alatnya di rumah sakit ini. Selain dibangun ya, yang namanya CT scan untuk ngecek apakah dia kena stroke-nya stroke hemoragik atau ischemic. Dikasih alat yang namanya cath lab. Jadi kalau udah kena stroke dan kena serangan jantung bisa dipasang ring. Dikasih alat yang namanya mamogram karena kanker paling besar pembunuh terutama wanita adalah kanker payudara. Dikasih alat untuk memberikan kemoterapi yang namanya cytotoxic drug cabinet. Ini karena kalau kemoterapi kanker itu biasanya terapinya lebih dari 10 kali tuh. Bayangkan kalau dia mesti dikirim ke Sorong atau Semarang, mesti diberikan 10 kali kan harus stay 1 bulan di sana. Keluarganya jauh, jadi itu kita kasih ke sini. Dikasih yang namanya lab patologi anatomi untuk memastikan sakit kankernya tuh jenisnya apa dan cocoknya dikasih kemoterapi apa.
dikasih fasilitas hemodialisa. Karena banyak sekali masyarakat kita yang masalah ginjalnya sehingga harus dicuci darah. Itu adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan dan menjadi standar di semua rumah sakit di seluruh kabupaten kota. Dan insya Allah dalam waktu setahun itu akan selesai. Jadi tahun depan Raja Ampat akan punya rumah sakit yang secara hardware, secara perangkat keras, secara alat kesehatan sudah lengkap. Ya. Mudah-mudahan bisa diresmikan, dan nggak tahu Bapak Presiden mau datang apa enggak. Sebenarnya Pak KSP sama Pak Hasan Nazmi sama saya udah mau datang sini, tapi janjinya mau nginep, nggak mau pulang pergi kayak sekarang karena ngantuk juga gitu, tidur di pesawat gitu. Nah, sekarang pesan saya kepada Pak Bupati dan Pak Gubernur itu udah dikasih nih sama Bapak Presiden sama pusat. Nomor satu Pak, itu tolong kontraktornya dijaga, bangunnya kualitasnya mesti bagus Pak. Ya, ini DAK nih. Saya bilang dulu saya pernah disuruh Pak Jokowi bangun rumah sakit di Komodo. Ini kan sama Raja Ampat terkenal sana wisatanya kan. Pak, kita mau bikin apa acara meeting APEC atau ASEAN tuh di sana ya. Harus bagus. Kasih DAK. Bapak Presiden datang dimarahin saya gitu kan. Kok jadi begini jadinya? Begitu kita datang, astagfirullah gitu. Akhirnya dengan uang yang sama lebih sedikit kita bangun dengan kontraktor pusat. Jadinya jauh sekali. Ya. Itu kalau beliau yang marah. Kalau Bapak Presiden sekarang marah, capek kita Pak. Jadi gubernur, jadi bupati, sama jadi menteri. Jadi mendingan jangan bikin Bapak Presiden marah kalau lihat nanti kualitasnya jelek. Panggil kontraktornya, mau dimarahin presidennya sekarang, capek gitu ya. Apalagi sekarang ketua KSP-nya juga udah bintang 3 gitu, capek juga kita kalau dimarahin dengan dia. Titik nomor 1 Pak, itu bangunannya yang bagus. Ya, kontraktornya harus bagus. Jangan curi besi, curi semen, curi segala macam, nanti gampang roboh gitu ketahuan. Ya, nanti kita akan bantu awasi Pak Bupati sama Pak Gubernur. Kami mohon izin agar membantu mengawasi pembangunannya. Yang nomor 2, kalau sudah jadi, ini kan di bangunan yang lama. Saya udah minta ke tim Kemenkes bikin master plan-nya yang baik. Karena kadang-kadang pembangunan rumah sakit, terutama rumah sakit Kemenkes, karena sudah puluhan tahun, Cipto, Hasan Sadikin, Sarjito, itu kayak rumah tumbuh. Beda itu sama barak asrama TNI itu. Kalau bangun kan rapi itu. Rumahnya di sini, kebunnya apa, lapangan upacara. Nah, kita mesti bikin master plan-nya rapi karena adanya pembangunan baru ini. Kalau bisa dibikin perbuknya atau pergubnya, jadi nggak gampang merubahnya. Ada tanah kosong bangun lagi, tanah kosong bangun lagi. Biasanya rumah sakit di kota-kota di Jawa jelek Pak, karena nggak ada master plan-nya. Itu nanti kita bantu, tapi Bapak bikinin perbuknya. Minta bantu yang ketiga Pak, sesudah pengawasan gedung sama master plan, itu diisi dokter-dokternya. Kalau alatnya bagus, gedungnya bagus, nggak ada dokternya, ya percuma. Di eman-eman dokter-dokternya. Ya, saya lihat di sini dokter spesialisnya lumayan. Biasanya dari 7 spesialis dasar ya, yang dibutuhkan, dan 2 karena ada cath sama CT scan buat saraf sama jantung, itu hampir nggak ada tuh. Kita butuh 9. Ya. Di sini lumayan saya lihat. Walaupun sebagian masih statusnya non PNS Pak, masih kontrak daerah. Nah kalau bisa tuh diangkat PNS. Sebagian statusnya masih PGDS itu ditugaskan dari pusat Pak. Mereka pasti kembali ke Jawa. Itu harus segera diisi. Dan saya bilang untuk isi itu sebaiknya Pak usahakan dapat putra daerah, langsung diangkat jadi PNS. Kalau dapat orang Jawa atau orang Makassar, jebak mereka dikawinkan dengan putri daerah supaya mereka nggak bisa lari dari sini. Gitu ya Pak Bupati, Pak Gubernur. Saya titip cari ini calon-calon perawat yang cantik-cantik di sini, taruh di rumah sakit ini, biar kalau ada dokter spesialis masuk, kalau bisa dinikahkan saja dengan putra-putri daerah, biar harus mengawasi mertuanya yang ada di sini. Itu permintaan saya nomor 3. Kementerian Kesehatan memberikan beasiswa ribuan dengan LPDP setahun. Kita sekarang sedang berusaha, walaupun masih terus tantangannya besar sekali, untuk mendemokratisasi pendidikan spesialis, sehingga yang bisa masuk spesialis itu yang bukan anaknya
guru-guru besar saja yang masuk ya. Tapi justru orang-orang dari daerah-daerah yang memang belum ada dokter spesialisnya akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan akses pendidikan dokter spesialis di sistem pendidikan dokter spesialis yang baru ya, Kemenkes bikinnya harus betul base ya. Doakan, karena tantangannya masih besar ini, masih banyak yang harus diberesin nanti kita. Itu orang Pak. Yang keempat yang mesti diberesin apa? Tata kelola. Semua rumah sakit umum daerah, termasuk rumah sakit Kemenkes, itu nggak bisa bayar dokternya lah, gitu kan, nggak bisa bayar obat lah, ruangannya jelek nggak pernah dirawat, nggak ada reagen. Itu sebenarnya masalah tata kelola. Jadi Pak Bupati, Pak Gubernur, kita menawarkan, Kemenkes menawarkan, membantu tata kelolanya. Kalau boleh dikasih satu dewan pengawasnya dari kita. Ya. Supaya apa? Kita bisa bantu memberikan standar. Ini kalau beli obat, harganya ya nggak 100. Kemenkes beli harga 50. Kenapa di sini beli harga 100? Itu kita bisa atur. Pak, kalau dokter spesialis misalnya Opjin yang lagi rame nih, setiap kali di sebulan ya dia prakteknya harus menghandle 300 pasien. Di sini kenapa cuma 3 sebulan? Nah itu kita banding-bandingkan. Pak, misalnya penggunaan ruang operasi 3 sehari, ini jangan 3 seminggu. Nah itu semuanya kita bisa atur. Gimana cara menggaji dokter supaya dokternya betah nih, dokter spesialis? Semua dokter spesialis di rumah sakit Kemenkes gajinya lebih tinggi jadi menteri, gitu. Dan menterinya biasa-biasa saja, karena memang begitu. Jadi kalau tiba-tiba ada peraturan dokter spesialis nggak boleh lebih tinggi dari sekda, ya susah, pindah dia ke Jakarta, gitu ya. Nah itu yang harus dikelola. Dan standar kelolanya kita ada, ya, standar tata kelolanya ada. Nah itu tolong diizinkan supaya kita masuk. Ya. Saya kasih tip Pak Bupati, ini kan kalau kelas D itu kamarnya berapa sih? 100 ya. SC itu ke 100. Waktu saya masuk rumah sakit Kemenkes, Cipto Mangunkusumo, ruangannya berapa? 1000. Pendapatannya berapa? Saya bangkir kan, oh 1 triliun, 1 miliar per bed. Nah, kalau rumah sakit swasta itu 2 miliar per bed. Nah, jadi saya bilang, udah pakai standarnya 1 miliar per bed. Karena banyak rumah sakit kita minta adaan kamarnya banyak, tapi pasiennya nggak ada. Nggak tahu, mungkin pasiennya dibawa ke rumah sakit swasta karena prakteknya di swasta, kan kalau di sana dokter-dokternya gitu ya. Itu juga ditertibkan juga di Kemenkes. Ya. Jadi kalau ini 100, ya Bapak, ya udah usah 1 miliar Pak, 500 juta aja. Karena rumah sakit Kemenkes kan standarnya 1 tempat tidur 1 miliar. Ini tata kelola keuangan yang kita berikan. Jadi kalau ini 500 juta kan, kalau Bapak punya 100 tempat tidur ya 50 miliar setahun. Kalau dapatnya cuma 20 miliar, ya panggil dirutnya, beresin dong. Kalau nggak beres, 2 tahun panggil lagi, beresin dong. Kalau 3 tahun, ya Bapak cari yang baru yang bisa ngeberesin. Ya, Bapak cari yang baru yang bisa ngeberesin. Karena rumah sakit Hermina misalnya yang dia bangun di daerah-daerah yang BPJS segituan juga, angkanya malah lebih tinggi. Nah itu membutuhkan manajemen keuangan yang baik. Bukannya kita kapitalis, bukan. Karena pemerintah kalau untung rumah sakitnya nggak pernah diambil. Kalau swasta diambil sama pemilik. Pemerintah kalau untung uangnya dipakai buat subsidi pasien-pasien BPJS yang memang klaim BPJS-nya nggak tutup gitu. Kayak trombektomi itu nggak nutup. Jadi kita subsidi dari untungnya rumah sakit. Itu yang nomor 4 ya, tata kelola Pak. Kita titip sekali kalau boleh dirapikan. Dan yang kelima, pesan yang paling penting Pak Gubernur, Pak Bupati. Itu kenapa namanya menterinya Menteri Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan. Jadi tugasnya menjaga agar kita tetap sehat, bukan mengobati orang sakit. Kepala Dinas Kesehatan yang berhasil adalah rumah sakitnya sepi, karena semua orangnya sehat, nggak masuk rumah sakit. Nah itu artinya Kepala Dinas Kesehatannya berhasil. Kalau semua orang yang pada sakit, kena HIV, kena TBC, banyak yang meninggal, kena stroke jantung, itu artinya Dinas Kesehatannya nggak bagus kinerjanya. Menteri Kesehatannya nggak bagus kinerjanya. Ya. Rata-rata usia Indonesia itu 74 sekarang. Saya 61, Pak Putranto juga deket-deket ya 61. Kita punya waktu 13 tahun lagi Pak, tinggal 13 tahun lagi. Ya.
Tapi itu makanya Menkesnya berusaha agar kalau bisa naik tuh rata-rata usia hidup jadi ke 80 gitu, biar kita hidup lebih lama lagi. Jadi Bapak Ibu, Pak Bupati, Pak Gubernur, targetnya Bapak nggak boleh ada mulai dari TNI yang bertugas di sini, polisi bertugas di sini, dokter yang ada di sini, pegawai Pemda, Kadikes yang meninggal sebelum 74. Gitu ya. Kenapa? Itu tugasnya Dinas Kesehatan. Kalau banyak meninggal muda kena stroke, artinya Dinas Kesehatannya nggak bagus. Nah, gimana caranya? Lakukan program Pak Prabowo Quick Win yang kedua. Namanya cek kesehatan gratis. Penyakit jantung, stroke, ginjal, kanker, itu penyakit. Jadi kalau meninggal, itu butuh waktu. Nggak langsung kena meninggal itu. Karena setahun didiemin gitu, nggak mau dicek kesehatan, takut menerima kenyataan kalau kelihatan sakit kanker payudara, takut ketahuan gitu, didiemin. Tahun kedua didiemin, tahun ketiga didiemin, tahun keempat kena stroke langsung wafat. Itu sebabnya kalau cek kesehatan gratis diukur gula darah, tekanan darah, kolesterol, gitu kan. Yang lagi rame sekarang lingkar perut gitu kan, lagi rame tuh sekarang. Itu demi kesehatan. Jadi kalau dijalanin Bapak, inget tuh 5 hal yang paling penting yang bisa membuat Bapak Ibu hidup 75 tahun. Nomor 1, tekanan darah. Harus di bawah 120/80. Kalau udah lebih, datang ke puskesmas kasih obat gratis. Tapi jangan didiemin. Saya sehat kok. Apalagi TNI Polri. Saya sehat. 120/80. Oh, meninggal kena stroke nanti udah 5 tahun didiemin. Ya? TNI Polri itu saya tanya sama Panglima sama Kapolri, Pak, banyakan mana yang meninggalnya ketembak apa kena stroke? Banyakan kena stroke, nggak percaya sama saya. Daripada ketembak itu TNI Polri banyakan kena stroke, kena jantung lebih banyak meninggalnya. Ya, jadi harusnya diurus juga gitu. Kalau dia ahli menangkis tembakan ya ahli menangkis hidup sehat lah artinya. Ya. Jadi itu tekanan darah 120/80. Nomor 2, gula darah. Ini harus di bawah 200. Lebih bagus lagi HbA1c di bawah 5,7. Kalau gulanya tinggi jangan didiemin, ya. Karena itu nanti kena ginjal, kena mata, kena stroke, kena jantung, segala macam penyakit keluar. Kalau gulanya tinggi, ibu-ibu tarik itu gula dari lemari, hilangkan gula sehingga suaminya nggak bisa minum. Kasih kopi pahit. Sekarang kalau Jakarta gayanya tuh minum kopi mesti pahit. Kalau minum kopi pakai gula udah nggak cool, kan? Ya, itu mesti itu gula. Nomor 3. Lemak darah, kolesterol mesti di bawah 200. Bagusnya adalah LDL di bawah 100. Cek ke puskesmas gratis tuh setiap tahun. Kalau lebih kasih obat. Rubah gaya hidup. Makannya dijaga. Olahraga 30 menit sehari, 5 hari seminggu sampai wafat. Ya? Yang nomor 4 mesti dicek ginjalnya supaya jangan cuci darah. Paling gampang ke puskesmas, pipisnya diambil, diukur, namanya albumin kreatinin rasio, harus di bawah 300. Ya, lebih bagus lagi kalau diambil darahnya EGFR, itu lebih jarang tuh. Kalau HDL, LDL, kolesterol udah ngerti, tapi EGFR tuh harus di atas 90. Ya, dia turunnya bertahap kok, bawah 60, stadium 2, di bawah 60 ke 45, stadium 3, di bawah 30, itu kan turun berikut, itu butuh waktu Pak. Kalau ketahuan mulai turun diobatin, biasanya karena gula, itu langsung Bapak bisa sembuh, sehat kembali, hidupnya 7. Ya. Yang terakhir itu lingkar perut, sekarang lagi rame, Menkesnya lagi banyak populer untuk dihujat Menkesnya. Padahal saya bilang, ini semua orang ya juga tahu, lingkar perut itu kalau laki-laki mesti di bawah 90 cm. Sebenarnya yang lebih tepat BMI di bawah 24, cuma susah kan ngukur BMI itu, dia bisa beli timbangan sih. Yang paling bakal lingkar perut aja susah ngukur, ya udah beli celana jeans dah, itu celana jeans 33. Kenapa sih kalau perempuan mesti di bawah 80 ya, laki-laki mesti 90? Kenapa? Karena lemak itu, ini katanya dokter-dokter yang ahli ya, saya juga dengar, lemak itu berada di bawah kulit, subcutaneous. Tapi kalau lemaknya udah kebanyakan Bapak Ibu, Pak Gubernur gitu kan, lemaknya itu masuk ke organ. Namanya visceral fat, ini subcutaneous fat, ini visceral fat. Lemak itu kalau nempel ke organ, dia ngeluarin tuh apa? Inflammations, itu zat-zatnya inflamasi. Kayak waktu COVID kita mendengar kena interleukin 6, ya itu keluar tuh. Ada TAF alpha keluar itu.
Nah itu akan merusak organ. Secara teori manusia tuh selnya umurnya bisa 120 tahun. Kenapa manusia? Ya sama kan? Bedanya kucing sama kuda sama kelelawar itu kan beda-beda umur. Kenapa? Karena selnya tuh bisa hidup ada waktunya. Secara sains manusia tuh 120 tahun. Kok umurnya nggak 120 tahun? Karena organnya rusak duluan. Jadi sebelum selnya mati, organnya rusak. Organ apa paling sering rusak? Otak sering rusak, jantung sering rusak, liver sering rusak, ginjal sering rusak. Ya, salah satu rusaknya ya karena visceral fat itu yang mengeluarkan pro-inflammation zat yang antibodies yang namanya interleukin 6 atau TNF alpha itu dikeluarin sama dia. Jadi makanya nggak boleh banyak-banyak visceral fat. Visceral fat ngukurnya gimana? Paling gampang dia celana jeans 33. Saya tuh saking seringnya ngomong gini udah apal. Saya udah lihat nih, Bapak TNI AL lulus, gitu ya. Angkatan Darat pas-pasan. Gitu saya bisa lihat dari perutnya aja udah bisa lihat, gitu kan. Kalau yang pejabat-pejabat non TNI udah pasti nggak lulus, gitu kan. Yang anak buahnya Pak Hasan Nasbi yang di depan yang perempuan ini lulus. Ya, mungkin jaganya bukan kesehatan tapi demi kecantikan. Dia jaga keras. Ya, tapi itu ada pentingnya Pak, ada itu demi kesehatan. Jadi Pak Gubernur, Pak Bupati, aku titip itu Pak. Kalau kita bisa jaga yang tadi itu, tekanan darah, gula darah, lemak darah, ginjal gitu ya, albumin kreatinin rasio sama lingkar perut, insya Allah semua yang ada di sini usianya 74 ya dan sehat selalu.